Oke, PPT kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang elektrokimia. Kurang lebihnya sama kayak yang kemarin, ada kelas elektrokimia juga yang diajarin IT. Jadi hari ini aku cuma bahas konsep sedikit, ya kita ngulang materi sedikit, dan kita akan latihan soal ya. Oke. Oke, perkenalan singkat ya. Nama aku Reno Jeremy, aku dari Fakultas Teknologi Industri ITB, angkatan 2021 ya. Kita langsung lanjut aja. Oke, nah hari ini kita dalam elektrokimia ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, ada dua sel elektrokimia yang kita pelajari, yaitu sel volta dan sel elektrokimia. Nah, dalam masing-masing ini juga kita akan belajar tentang katodanya ya. Ini tipu sedikit katoda ya. Karena di tiap sel katodanya ada sedikit perbedaan. Kemudian kita juga akan belajar notasi sel untuk sel Galvani atau sel volta ya. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, yang pertama kita ke sel volta dulu ya. Sel volta secara definitif adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi reduksi oksidasi yang spontan ya. Jadi ini adalah konversi dari suatu reaksi kimia menjadi energi listrik. Dan contoh nyatanya atau contoh dalam kehidupan nyata yang kita temui sehari-hari, pengaplikasiannya adalah akumulator atau aki ya, terus baterai kering, dan juga contohnya lithium ion ya. Lithium ion ini adalah baterai HP ya, kalau kalian suka bongkar HP gitu ya, baterainya itu ada tulisannya Li strip ion gitu, lithium ion. Oke. Next. Nah, kita akan belajar elektroda di sel volta ya. Perhatiin nanti untuk elektroda di sel di elektrolisis itu akan beda lagi, ada sedikit perbedaan. Elektroda itu terbagi menjadi dua, elektroda katoda dan anoda. Katoda itu adalah kutub positif dan anoda adalah kutub negatif. Nah, ini kita harus hafal. Makanya kita bisa ngafalin pakai singkatan ini, KEPAN. KEPAN ya. Katoda positif, anoda negatif. Ya, ini akan berguna ketika kita menganalisis soal. Ya. Nanti ketika kita diberikan suatu reaksi atau diberikan suatu unsur, kita tahu nih dia ada di katoda atau di anoda gitu. Kita harus tahu bahwa katoda adalah kutub positif dan anoda adalah kutub negatif. Kemudian juga sekaligus katoda, yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Dan yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi. Ya. Untuk mengingatnya kita bisa singkat KRAO ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya. Ini untuk elektroda di sel Galvani atau sel volta. Kita punya dua hafalan ya. KEPAN, katoda positif, anoda negatif. Terus KRAO, katoda reaksi reduksi, anoda reaksi oksidasi. Oke. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, aku mau jelasin sedikit dulu nih tentang susunan sel volta. Bentuk percobaannya adalah seperti ini ya. Kita punya dua gelas ya, kemudian ini kita pasangkan ini logam nanti terserah apapun logamnya gitu ya. Terus kemudian dihubungkan dengan kabel gitu ya untuk aliran listrik. Kemudian kita punya voltmeter di sini ya untuk mengukur tegangan gitu. Kemudian di sini juga ada jembatan garam ya. Jembatan garam ini gunanya untuk menetralkan larutan-larutan yang ada di masing-masing gelas gitu ya. Singkat saja, misalnya kita punya diberikan ya, ada Cu2+ tambah 1 elektron menjadi Cu dengan N0 sel gitu. Ini N0 ini kita baca potensial reduksi standar ya.
Jadi CU potensial reduksi standarnya itu sama dengan positif 0,34 volt ya. Kemudian Zn 2 plus ditambah elektron, 1 elektron menjadi Zn, dia mempunyai potensial reduksi standarnya negatif 0,76. Nah, di sini kita bisa menganalisis nih. Kalau kemarin kalau ada yang udah belajar elektrokimia gitu ya di sekolah ataupun kemarin di kelasnya IT gitu ya, kita kenal yang namanya deret volta. Deret volta itu semakin ke kiri itu semakin reaksinya akan oksidasi, semakin ke kanan reaksinya juga akan reduksi. Semakin ke kiri oksidasi, semakin ke kanan reduksi. Dan juga dalam deret volta, potensial reduksi standar suatu unsur semakin ke kiri itu semakin negatif atau semakin ke nol atau semakin negatif. Kemudian nilai N0 sel unsur yang semakin ke kanan itu semakin positif atau semakin tidak negatif. Ya. Berarti kita bisa menganalisis dari sini kedudukan Cu dan Zn di deret volta. Ini kita bisa analisis mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan, ya posisinya. Kalau kita lihat di sini potensial reduksi standarnya itu positif 0,34. Kalau Seng ini potensial reduksi standarnya negatif 0,76. Ya, berarti yang lebih negatif adalah yang Seng, ya kan, Zn gitu. Berarti kita tahu bahwa Zn ini lebih kiri daripada Cu dalam deret volta. Terus kita punya konsep bahwa semakin ke kiri unsur dalam deret volta, maka reaksinya akan oksidasi. Semakin ke kanan reaksinya akan reduksi. Ya, berarti kita tahu dong, kalau Zn yang sebelah kiri dan Cu yang sebelah kanan, lebih sebelah kanan, berarti Zn reaksinya apa? Di sini. Zn itu reaksi reduksi atau oksidasi? Coba kalau Zn dilihat dari potensial reduksi standarnya. Lebih kiri Cu atau Zn? Oke, oksidasi ya. Berarti Zn itu oksidasi ya, karena dia lebih negatif, berarti lebih ke kiri. Kalau lebih ke kiri dalam deret volta, dia reaksinya oksidasi. Sehingga bisa kita tulis. Kok nggak ketulis? Bisa kita tulis. Kita punya Cu 2 plus gitu ya. Tambah 1 elektron menjadi Cu gitu ya. Cu dengan potensial reduksi standarnya gitu plus 0,34 V gitu ya. Nah, kemudian kita tahu Zn oksidasi, tapi berarti reaksinya bukan begini dong. Ini reaksi oksidasi bukan begini dong. Reaksi oksidasi berarti dia teroksidasi melepaskan suatu elektron gitu ya. Berarti reaksinya kita balik gitu. Zn jadi, agak susah nulisnya. Zn 2 plus gitu ditambah ini salah ya, ini harusnya dua elektron ya. Ini 2 elektron, ini juga 2 elektron, ini juga berarti 2 elektron. Oke, salah ya tadi. Ini juga 2 elektron gitu ya. Berarti ini potensial reduksi standarnya berapa? Ya, ini berarti tinggal kita balik aja yang tadi negatif jadi positif gitu ya. Berarti positif 0,76 gitu ya. V. Nah, berarti dari sini kita bisa membayangkan bagaimana pergerakannya ya dalam suatu percobaan. Misal yang sebelah kiri kita buat ini sebagai
elektroda katoda. Ini elektroda ya. Terus di sini elektrodanya ini anoda, ini katoda ya, sebelah kanan katoda. Oke. Nah, berarti kalau yang sebelah kiri ini anoda, berarti yang ada di elektroda ini itu Zn atau Cu? Yang di sebelah sini itu Zn atau Cu? Coba yang di sebelah kiri, di elektroda yang anoda itu Zn atau Cu? Oke, Zn ya. Zn, benar. Karena Hmm. Karena Zn itu oksidasi ya. Karena anoda itu oksidasi kan, tadi kita bahas bahwa katoda reduksi, anoda oksidasi. Dan di sini yang teroksidasi Zn, berarti yang di elektroda anodanya itu Zn. Berarti yang di katoda itu Cu ya. Cu. Ya. Nah, terus yang larutan ini tuh apa? Nah, larutan ini adalah larutan yang yang elektrodanya anoda ya. Ini adalah larutan yang mengandung Zn. Misalnya kita punya Zn SO4. SO4. Duh. Misalnya ya, kita punya Zn SO4. Jadi kita larutannya itu adalah harus larutan yang mengandung Zn2+. Gitu. Ini kan Zn2+ dan SO4 2-. Kemudian juga di Cu nih. Di sini misalnya larutannya itu Cu NO3 gitu ya. NO3 dua kali. NO3 dua kali gitu. Jadi ini larutan yang mengandung Cu2+, oke. Nah, nanti reaksi spontannya gimana? Kan sel volta reaksinya spontan kan. Nah, berarti ketika Zn teroksidasi gitu ya, dia melepas elektron kan. Nah, elektron ini dilepas. Elektron ini akan jalan ke sini. Elektronnya akan jalan gitu ya. Yang elektronnya jalan ke sini. Dari anoda ke katoda ya jalannya. Ketika sejalan dengan Zn melepas elektron, itu Zn juga melepas Zn2+. Zn2+-nya lepas kemana? Lepas ke larutan. Jadi di larutan ini semakin banyak Zn2+. Semakin banyak Zn2+ gitu ya. Ini juga semakin banyak Zn2+. Oke. Nah, ketika di sini banyak Zn2+, kemudian elektronnya mengalir dari anoda ke katoda. Nah, di katoda ini akan makin banyak elektron dong. Nah, ketika makin banyak elektron, larutan CuNO3 dua kali ini akan melepas ion Cu-nya. Ion Cu-nya akan dilepas untuk menetralkan elektron yang udah banyak di elektroda katoda ini. Akhirnya di sini Cu-nya lepas ke sini ke elektrodanya ya kan, dan mengendap menjadi Cu ya kan, Cu2+. Ketika dia menerima elektron ya dari aliran ini, akhirnya dia mengendap jadi Cu gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah berarti di larutan ini kebanyakan Zn2+ atau kebanyakan kation, dan di sini karena Cu2+-nya lama-lama habis gitu ya, diambil karena elektronnya jalan terus. Berarti di sini lebih banyak anion NO3-. Nah, untuk menetralkan makanya dibuat jembatan garam. Jembatan garam ini biasanya KNO3 ya. KNO3. Susah juga nulis. KNO3. Nah, KNO3 ini nanti K-nya akan menetralkan anion di sini, dan NO3-nya akan menetralkan Zn2+ di sini. Oke? Paham ya? Oke, kalau paham. Oke. Kalau sampai sini paham, kita next dulu ya.
Nah, kita juga akan belajar tentang notasi sel. Ini sebagai bentuk penulisan aja ya, bahwa tadi kita tahu ya, kita simpulin bahwa anoda itu kita dapat yang Zn. Yang Zn terdapat di anoda gitu, dan Cu terdapat di katoda. Nah, notasi sel ini kita buat dengan ini. Pemisah adalah garis tegak ya. Garis tegak, satu garis tegak, dua garis tegak, kemudian satu garis tegak lagi. Dua garis tegak ini menandakan jembatan garam. Nah, kalau di sini, ini yang pertama kita tulis di sebelah kiri selalu yang oksidasi atau yang anodanya dulu. Ya. Jadi ini kita tulis anodanya kan Zn di anoda, kemudian ion dari anoda yaitu Zn2+, kemudian jembatan garam, kemudian ion dari katoda, kemudian baru garis tegak lurus, baru katoda. Ya, ini cara simpelnya adalah anoda, ion katoda, katoda. Selalu tengahnya ada jembatan garam untuk penulisan notasi sel untuk sel volta. Oke? Ini paham ya? Kalau paham kita lanjut. Oke, potensial sel. Potensial sel ini kita menghitung resultan dari potensial reduksi standar katoda dan anoda. Ya, kita bisa pakai rumus ini ya. N0 sel sama dengan N0 dari katoda dikurang N0 dari anoda. Atau bisa juga N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Ya, ini maknanya sama aja karena kita tahu bahwa tadi kita belajar bahwa katoda reduksi, anoda oksidasi ya. Jadi ini N0 sel katoda itu sama aja N0 sel reduksinya aja. Crow gitu ya. Hafalan tadi ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke, paham ya? Ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sel volta atau sel Galvani. Oke. Kalau E besar kurang kecil, bisa karena biasa semakin reduksi itu kan bilangannya semakin gede kan, entah misalnya yang reduksi itu -1 gitu ya, yang oksidasi -2 gitu ya, selalu yang reduksi lebih besar. Bisa juga kalau E besar dikurang E kecil, cuma ya itu konsep ngetrik aja sih, nggak apa-apa. Kalau malas ngapalin, malas mikir konsepnya, itu bisa juga yang besar kurang kecil. Tapi ya aku harap bisa paham konsepnya, mana yang reduksi, mana yang oksidasi, itu kita udah tahu gitu dari konsep yang kita punya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita next ke sel elektrolisis. Ya, ini bagian 2 dari elektrokimia ya, sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia ya. Kalau bisa kita bilang bahwa reaksi sel elektrolisis ini komplementernya dari reaksi sel volta ya. Karena tadi volta itu konversi dari suatu reaksi spontan, kimia yang spontan menjadi energi listrik. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ada sedikit perbedaan dalam elektrodanya. Kalau di sel elektrolisis, katoda itu menandakan kutub negatif dan anoda menandakan kutub positif. Hanya kebalik itu aja. Jadi kita hafalnya kenap. Kalau tadi di sel volta kita hafalnya kepan, ya kan? Katoda positif, anoda negatif. Sekarang katoda negatif, anoda positif. Ya. Tapi ininya sama ya. Katoda tetap tempat reaksi reduksi dan anoda adalah tempat reaksi oksidasi. Ininya sama, cuman kita
beda di ini aja ya, kutub-kutubnya aja ya. Ini juga hati-hati jangan kebalik ya sama sel volta. Oke, di sini kalau sel elektrolisis biasa kalau kita tinjau dari soal, kita harus memperhatikan dua bagian. Dalam sel elektrolisis kita harus lihat apa unsur yang ada di katoda atau reaksi yang ada di katoda dan reaksi yang ada di anoda. Karena reaksinya berbeda gitu ya. Ada beberapa syarat yang harus kita tahu gitu ya. Yang pertama, reaksi di katoda dulu ya. Kalau kita punya suatu sel elektrolisis ya, misal kita punya suatu larutan gitu ya. Nah, kita harus tinjau nih, larutannya itu apa aja. Kalau larutannya mengandung ion positif dari logam aktif ya. Logam aktif tuh 1A, 2A, kemudian Al3+, dan Mn2+, itu reaksi yang kita pakai di katoda itu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Itu kalau katoda ya. Nanti di katoda itu yang kita tinjau adalah kation dari suatu senyawa ya. Nah, kita tinjau itu kationnya itu unsur dari 1A, 2A atau Al3+ atau Mn2+ gitu. Kalau bagian dari ini kita pakai reaksi yang ini ya, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, tapi kalau di soal dibilang bahwa suatu lelehan gitu ya. Bukan larutan, suatu lelehan. Nah, kita lihat lelehannya itu mengandung ion positif dari logam aktif atau logam lain. Nah, kalau dibilang lelehan, itu kita reaksinya adalah reaksi reduksi unsur tersebut gitu. Misalnya lelehan Zn ya. Bisa kita punya lelehan seng gitu. Berarti itu reaksi reduksi dari seng sendiri gitu ya. Berarti Zn2+ ya. Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn gitu ya. Itu kalau lelehan. Kemudian kalau di soal itu larutan asam. Larutan asam itu larutan yang mengandung H+ ya. Misal HCl, H2SO4 gitu ya. Itu larutan asam. Nah, kalau larutan asam itu reaksinya adalah 2H+ ditambah 2 elektron iya, reaksinya reaksi Mn itu sendiri. Nah, karena di sini kita tinjau katoda kan. Kita tinjau reaksi di katoda. Nah, kita tahu bahwa reaksi katoda itu krao. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti di katoda itu reduksi. Berarti di sini Mn-nya bukan berarti reaksi reduksi Mn. Jadi Mn2+ gitu ya, ditambah 2 elektron menjadi Mn. Gitu ya. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ini bisa di screenshot ya, karena mungkin untuk mengkatalisasi kita mengerjakan soal, kita akan butuh hafalin aturan-aturan ini gitu. Bisa di screenshot dulu. Kalau udah kita bisa lanjut gitu ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita tinjau reaksi di anoda. Reaksi di anoda ini sedikit berbeda karena kita juga harus memperhatikan elektroda yang dipakai. Nah, elektroda yang dipakai biasanya diberitahu di dalam soal. Ada dua bentuk elektroda gitu ya, atau dua jenis, yaitu elektroda inert atau elektroda non inert. Gampangnya adalah elektroda inert itu elektroda C gitu ya, karbon atau PT gitu ya, platinum atau aurum gitu ya, atau biasa orang bilang emas gitu ya. Kalau elektrodanya 3 ini, maka kita pakai syarat yang 1, 2, 3 ini. Kalau kita elektroda non inert, maka yaudah kita langsung pakai reaksi oksidasi unsur tersebut gitu ya. Oke. Pertama, misalnya kita punya elektroda inert ya, entah C, PT atau AU gitu ya.
Yang pertama, kalau kita temukan di anoda itu ada ion negatif yang mengandung oksigen. Ion negatif itu anion ya, anion yang mengandung oksigen kayak SO42- atau NO32- atau dan sebagainya ya. Kita pakai reaksi 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ya. Oke. Kemudian kalau kita anodanya adalah atau anionnya adalah berupa ion halida ya, golongan halida misalnya fluorklor-brom gitu ya, F-, Cl-, Br- gitu ya. Maka reaksinya adalah reaksi oksidasi unsur tersebut gitu ya. Kalau ion halidanya F- gitu ya. Jadi 2 F- menjadi F2 ditambah 2 elektron. Ya. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga nih, misalnya kita larutan basa gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, misalnya kita punya larutan basa di anoda atau anionnya gitu ya. Larutan basa adalah larutan yang mengandung ion OH- ya. Nah, maka reaksinya kita pakai reaksi 4 OH- menjadi 2H2 ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke. Nah, kalau kita diberikan di soal elektroda non inert atau kalau gampangnya selain daripada CPTAU ini, itu kita hanya menggunakan reaksi oksidasi dari unsur tersebut. Oke. Itu untuk ininya ya, untuk konsepnya ya, yaitu kita review materi sebentar karena kemarin juga IT udah ngajarin tentang elektrokimia. Nah, sekarang aku mau sedikit latihan soal lah tentang konsep dan ya, sedikit pemahaman untuk. Oke, ntar aku share screen dulu ya. Oke, Kak, non inert belum sempat lihat. Oh, non inert belum sempat lihat. Sebentar. Non inert itu yang ini nih. Elektroda non inert. Kalau di soal ya, di soal diberitahu bahwa elektrodanya selain CPTAU misalnya elektrodanya seng gitu ya. Itu kita pakai reaksi oksidasi dari seng itu gitu. Oke. Paham ya? Kalau paham kita apa, sorry? Boleh tanya nggak? Iya. Yeah. Itu ion halide itu yang golongan 7A ya? Ya, betul. Golongan halida itu 7A. Klor, brom, iodin ya. Itu yang -1 ya anionnya. Ya, bilangan oksidasinya -1 ya, golongan halogen namanya. Golongan 7A itu, atau kita bisa biasanya dibilang golongan halida gitu. Maka ion-ion halida ya itu. Kalau kita lihat di tabel periodik yang sebelum gas mulia itu ada FCl, BRI gitu ya. Oke. Oke, kalau udah paham kita ke soal ya. Oke, semoga aman ya, semoga aman. Oke.
Oke, soal nih. Oke, soal pertama. Diketahui potensial reduksi dari ada dua nih ya. Pertama ada Li plus ditambah 1 elektron menjadi Li dengan potensial reduksi itu sama dengan negatif 3,04. Kemudian Pb2 plus ditambah 2 elektron menjadi Pb dengan potensial reduksi negatif 0,13. Nah, sekarang disuruh tentukan yang pertama katoda dan anodanya, kemudian yang kedua reaksi sel dan enol sel, yang ketiga notasi selnya, yang keempat arah aliran elektron. Oke. Coba mau dikerjain dulu atau langsung bahas? Ini soalnya masih konsep lah ini. So kalau mau kerjain dulu dicoba-coba dulu. Ini cuma ngetes pemahaman aja ya. Oke, aku kasih 2 menit lah, 2-3 menit deh. Oke, udah. Oke, udah ada yang jawab ya di chat ya. Coba aku lihat ya. Katode Pb, anode Li, katode Pb. N0. N0 2,91. N0 sel ya maksudnya itu. 2,91. Coba nanti kita cek bareng-bareng ya. Nomor 3, nomor 4, ada yang udah jawab? Kak, boleh tanya nggak? Iya, boleh. Itu notasi sel yang ada jembatan garamnya ya? Iya, betul. Yang garis-garis tadi yang aku jelasin. Oke. Oke, udah banyak yang jawab ya, udah sampai nomor 4 ya yang di chat ya. Nah, aku bahas ya. Buat chatnya nambah terus. Oke, variasi ya jawabannya ya. Oke, kita lihat dulu ya dari yang pertama ya.
katoda dan anoda gitu. Tadi kita punya hafalan ya, atau kita paham bahwa anoda, yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi ya. Terus yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Nah, sekarang dari Li dan Pb, mana yang oksidasi, mana yang reduksi? Untuk menentukan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi, kita bisa tinjau dari kedudukan di deret volta ya. Nah, kalau semakin ke kiri semakin oksidasi, dan semakin ke kanan semakin reduksi. Tapi gimana caranya kita kalau nggak hafal deret volta? Kita bisa lihat dari nilai potensial reduksi standarnya ya. Yang lebih tidak negatif adalah Pb, dan yang lebih negatif adalah Li. Berarti yang anodanya adalah yang katodanya ya, kita tulis gitu ya. Katoda itu adalah PB ya. Karena PB yang reduksi, PB yang sebelah kanan Li kalau kita sebentar. Ya. Berarti yang anoda gitu ya. Anoda itu Li ya. Ada yang benar di chat? Banyak ya yang benar ya. Oke, banyak yang udah paham. Oke, kita langsung ke nomor 2 ya. Dibilang tentukan reaksi sel dan enol selnya. Ini kita bisa memakai beberapa cara ya. Kalau di awal kita bisa menentukan enol sel dari reaksi sel. Kita buat dulu reaksi selnya nih. Li itu kan kita tahu anoda. Anoda itu oksidasi. Nah, kita lihat reaksi ini oksidasi bukan reaksi oksidasi ini. Maka untuk menjadi reaksi oksidasi kita balik. Li itu melepas Li plus ditambah elektron. Nah, terus enol selnya jadi tandanya ganti ya, jadi positif ya. Positif 3,04 volt. Kemudian yang Pb ya kita tulis lagi aja ya, Pb 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Pb dengan enol sel potensial reduksi ya. Potensial reduksi standarnya negatif 0,13 volt. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Ini bisa kita apakan nih untuk supaya kita menemukan hasil reaksi selnya dan enol selnya. Nah, ini kita lihat reaksi ini spontan ya. Reaksi ini spontan berarti elektron yang ada di Pb gitu yang diambil Pb itu adalah elektron yang dilepas Li. Ya. Jadi sama elektronnya. Jadi bisa kita hilangkan ya. Bisa kita jumlahkan gitu ya. Tapi untuk menghilangkan berarti ini harus kali 2 ya atasnya. 2 Li plus tambah 2 elektron. Ya. Tapi potensial reduksi standarnya ini nggak berubah. Kalau kita kali 2, kali 4, ini nggak berubah. Tetap. Dia akan berganti tanda hanya jika reaksi kita balik. Kita balik kayak tadi ya, dari sini jadi reaksi oksidasi berganti tanda. Tapi kalau kita kali 2, kali 3 gitu, nggak berganti. Oke. Jadi dari sini kita bisa coret 2 elektronnya ya, jadi 2 Li. Kita dapat 2 Li ditambah Pb2 plus menjadi Li plus ya, Li plus tambah Pb gitu ya. Oke, ya kali 2 ya. Oke. Nah, potensial reduksi ini bisa kita jumlahkan, kita menghasilkan potensial enol sel ya. Enol sel sama dengan berapa sekarang? 3,04 ya. Kita jumlah dengan negatif 0,13. 2,91 ya. 2,91 volt ya. Oke. Tadi ada yang udah benar ya di chat ya, 2,91 itu tadi enol ya. Maksudnya enol sel ya, bukan enol doang.
Nah, tapi kita bisa punya cara lain. Kita punya rumus bahwa N0 sel itu sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, tadi kalau kita tinjau yang di soal gitu ya, yang reduksi yang mana? Yang PB kan. Yang reduksi yang PB, berarti kita lihat nah, di sini negatif 0,13 dikurang. Nah, ini N0 sel yang oksidasi. Di soal diketahui negatif 3,04 dikurang negatif 3,04. Sehingga kita dapatkan ini hasilnya 2,91 volt. Sama ya, ini sama ini. Kita bisa menemukan hasil N0 sel dari reaksi yang kita jumlahkan ya. Kita buat sedemikian rupa reaksinya, terus kemudian kita jumlahkan potensial reduksinya menghasilkan N0 sel. Kemudian kita juga bisa pakai rumus ini tanpa kita harus membuat reaksi ini. Misalnya kalau nggak disuruh untuk buat reaksinya, kita disuruh mencari N0 selnya, kita langsung aja lihat, oh ini yang reduksi, yang oksidasi yang mana? Oh yang reduksi ini PB. Berarti ya udah N0 sel reduksi dikurang N0 sel potensial reduksi oksidasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, notasi sel. Notasi sel berarti gampang ya. Tadi kan anoda, ion anoda, jembatan garam, ion katoda. Aku tulis saya, misal anoda, garis tegak, ion, ini ion anoda, terus jembatan garam, ion katoda gitu ya. Baru katodanya. Jadi nomor 3 itu anodanya apa tadi ya? Anodanya Li ya. Anoda Li. Terus garis tegak, ion dari anoda berarti Li+. Jembatan garam, ion dari katoda berarti Pb2+. Kemudian katodanya Pb. Oke, tadi aku lihat banyak juga yang udah benar di chat ya. Kemudian yang keempat, arah aliran elektron. Ya. Ini di chat ada yang bilang arah elektron PB ke Li, ada juga yang Li ke PB ya. Arah aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda bergeraknya. Ya. Jadi anodanya siapa tadi? Li ya. Kemudian katodanya PB. Jadi arah aliran elektron itu dari Li ke PB. Iya, Li ke PB, betul. Ya. Oke, paham ya? Dari soal pertama ini ada yang mau ditanya nggak? Tapi aku lihat udah pada bisa sih di chat juga udah pada bener. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke soal kedua ya. Ya, mungkin buat yang tadi jawab PB ke Li, nah, itu kenapa elektron mengalir dari anoda ke katoda? Pertama kita tinjau bahwa di anoda itu reaksinya oksidasi. Berarti dia apa? Oksidasi melepas elektron, ya kan? Melepas elektron. Nah, elektron ini akan bergerak kemana? Dia akan bergerak, kalau kita tadi gambarkan ya, dia akan bergerak melalui kabel, kemudian dia ke voltmeter. Ya. Nah, tapi dan karena kemudian katoda ya, katoda itu dia reaksinya itu reduksi. Reduksi itu dia mengambil suatu entitas elektron nih ya. Dia mengambil elektron dari anoda untuk melakukan reaksi reduksi tersebut. Karena kalau misalnya nih PB2+, dia nggak nerima elektron nih. Terus dia mau jadi apa? Dia nggak bisa reduksi dong. Oke, paham ya? Maka dari itu alirannya dari anoda ke katoda. Anodanya Li dan katodanya PB ya. Oke? Paham semua? Paham? Seru nggak?
Oh iya iya, aliran listrik memang arah elektron itu kebalikan dari aliran listrik. Iya, kalau kalau aliran listriknya dari katode ke anoda, itu arah elektronnya dari anoda ke katoda. Iya iya, mungkin kebalik di situ ya. Oke, nggak apa-apa nggak apa kalem. Oke, seru nggak seru nggak? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, lanjut. Nih soal ini. Tulis reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda platina. Oke, aku kasih 1 menit aja ya. Ini kan cuma tulis reaksi ya. Kemarin IT juga udah jelasinnya di elektrokimia. Oke, udah ada yang jawab 1 ya. Oke, good. Ada yang jawab lagi? Mungkin ada yang mau jawabannya lain. Oke, udah ya. Oke, ada lagi. Oke, sedikit berbeda ya, variasi ya. Oke, kalau udah kita bahas aja ya, karena ini soalnya singkat. Oke, yang pertama, tulis elektrolisis larutan dari CuSO4 dengan elektroda platina. Ya, kalau kita punya CuSO4 gitu ya, ini bisa kita ionkan ya. Kita ionkan jadi Cu2+ ditambah SO4 2-, ya kan? Nah, ini elektrolisis. Berarti kita harus memperhatikan elektroda yang dipakai. Ya, elektroda yang dipakai platina. Platina itu tadi PT ya. Berarti elektrodanya kalau platina itu berarti elektrodanya inert. Oke, itu nanti kita pakai lagi. Oke. Nah, sekarang kita menentukan mana yang di katoda, mana yang di anoda. Yang di katoda itu yang kation ya, yang di anoda itu yang anion. Kalau kita lihat dari ionisasi ini, ionisasi CuSO4, berarti Cu-nya yang ada di katoda. Nah, tapi tadi kita lihat bahwa Cu ini bentuknya apa? Asam, suatu asam, atau lelehan, atau larutan. Larutan ya. Tapi kita lihat lagi bahwa Cu ini bagian dari golongan 1A, 2A, atau Al3+, atau apa nih? Dia nggak termasuk golongan aktif kan? Jadi Cu ini ya Cu saja gitu ya.
Ya, golongan B. Tapi dia nggak masuk golongan utama gitu ya, golongan A gitu, yang 1A 2A gitu. Jadi kalau unsurnya itu atau kationnya itu selain dari 1A 2A Al, oke nggak apa-apa, lupa. Santai aja, kita belajar di sini. Ini adalah reaksi dari Cu sendiri. Reaksinya apa di katoda? Reaksi di katoda apa? Reduksi. Ya, berarti kalau Cu-nya di katoda dan di katoda reaksi reduksi, berarti ini adalah reaksi reduksi uh, ion Cu2+ ya. Nah, ya, kita buat Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Oke, benar Prama ya. Kemudian di anoda gitu ya. Kita punya di sini sebuah anion yang mengandung oksigen. Nah, kita tahu elektrodanya platina kan. Berarti syaratnya ini termasuk dong sebuah anion yang mengandung oksigen. Ini langsung aja ya. Bisa kita tulis langsung reaksinya. Kita pakai 2H2O menjadi 4H+ ya, tambah 4 elektron, tambah O2 gitu ya. Oke, paham? Udah, soalnya sampai sini aja karena kita cuma disuruh tulis reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda platina. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kenapa? Mungkin ada yang nggak ngerti anodanya kenapa reaksi ini ya? Atau udah paham semua? Karena tadi udah oke, aman ya. Tadi karena aku udah jelasin di PPT juga ya. Kita udah sedikit review. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke soal yang agak asik ini ya. Oh, nggak ngerti anodanya. Oke. Anodanya sebentar ya. Oke, pertama kita lihat dulu nih. Di katoda itu selalu yang terdapat di katoda itu kation, yang di anoda itu anion. Nah, dari ionisasi CuSO4 ini kationnya Cu, berarti Cu di katoda dan SO4 2-nya di anoda. Nah, kita tahu nih bahwa syaratnya sebentar ya. Kalau aku bisa sebentar. Oke, ini yang tadi ini aku ambil dari PPT ya. Ini kalau yang tadi aku tulis, yang udah aku jelasin di PPT juga, bahwa kalau kita reaksi di anoda, kemudian elektrodanya inert, kita lihat bahwa ini elektroda platina, PT ya. PT itu berarti elektrodanya inert. Nah, kalau elektroda inert, kita pakai syarat 3 ini. Dari 3 ini, dia memenuhi yang mana? Apakah dia ion negatif mengandung oksigen, atau dia ion halida, atau dia suatu larutan basa gitu ya. Di sini SO4 2-. SO4 2- itu adalah anion yang mengandung oksigen ya kan. Ini contohnya SO4 2-. Berarti yang reaksi yang kita pakai di anoda itu reaksi ini. 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Ya, seperti yang aku tulis tadi ya. 2H2O ditambah 4H+ ditambah 4E elektron ditambah O2. Karena di anoda itu anion. Nah, anionnya ini adalah anion yang mengandung oksigen gitu ya. Maka reaksi kita pakai ini. Ini syaratnya juga bisa kita harus paham dan kita harus hafal ya untuk mengerjakan soal. Beda lagi nanti kalau elektroda non inert gitu ya. Oke, ngerti. Mantap. Nanti PPT-nya juga di-share kok di grup Menti ya.
Semua di sini pada join Menti kan ya? Oke, nanti oke ya join. Mantap, mantap. Nanti kalau yang nggak join bisa review lagi. Ini kan direkam, bisa lihat di YouTube-nya PJJ ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang agak asik dikit nih ya, mikir dikit nih. Oke, kita punya suatu larutan CuSO4 dengan ArCu 63,5, S32O16 dielektrolisis dengan elektroda grafit. Kemudian larutan tersebut tepat dinetralkan dengan larutan CaOH 2 kali 0,2 molar sebanyak 50 ml. Kemudian yang ditanyakan adalah massa Cu yang mengendap di katoda. Oke. Ini multi step ya. Ini aku langsung bahas aja ya karena udah jam 8 juga. Yang pertama, kita lihat tuh tinjau. Yang pertama kita harus punya cara pikir yang sistematis ya. Pertama, larutan CuSO4. Oke, ya udah kita buat dulu CuSO4. Ini kalau kita ionisasi jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Oke, kemudian larutan itu dielektrolisis dengan elektroda grafit. Grafit ini apa? Grafit ini C ya. Kalau kita lihat tadi ya, C itu elektroda inert, C itu grafit ya. Oke, ya, inert. Oke. Berarti elektroda grafit inert. Oke, kita udah simpulin inert. Kemudian larutan tersebut tepat dinetralkan dengan larutan CaOH 2 kali. Nah, larutan ini nih apa nih? Asam, basa, atau garam? Oke, basa ya. Oke, basa ya. Sekarang untuk mencari sampai sini kita harus tahu dulu nih reaksi di katoda dan anodanya. Ya udah, kita tadi udah bisa kan nulis gimana cara nulis reaksi elektrolisis. Langsung aja kita punya CuSO4, kita cari katodanya apa, anodanya apa. Kebetulan sama kayak soal di atas, jadi Cu2+ ditambah 2 elektron jadi Cu gitu ya. Kemudian di sini 2H2O jadi 4H+, H4H+ tambah 4E elektron ditambah O2. Kemudian larutan tersebut tepat dinetralkan dengan larutan suatu basa ini. Nah, arti tepat dinetralkan itu apa? Untuk menetralkan basa itu kita harus menggunakan apa? Oke, asam. Oke. Berarti suatu larutan basa ini dinetralkan dengan asam yang terdapat dalam larutan CuSO4. Menurut kalian dari reaksi ini terdapat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa larutan ini asam yang mana? Oke, anoda 4H+. Ya udah, berarti untuk menetralkan berarti berarti kalau tepat dinetralkan habis bereaksi kan. Berarti mol asam itu sama dengan mol basa. Oke, berarti kita tinggal sama dengan kan gitu ya. Mol H+ itu kita sama dengan mol basa ya, CaOH 2 kali gitu ya. Ini rumusnya itu adalah konsentrasi dikali volume dikali valensi. Valensi itu adalah banyaknya OH- atau banyaknya H+. Ini juga sama ya, tapi karena kita mau nyari mol H+-nya, ya udah tinggal kita samakan aja. Berarti ini konsentrasi dari CaOH 2 kali itu diberitahu 0,2. 0,2. Kemudian volumenya, volume ya. Volume CaOH 2 kali itu 50 mili. Atau kita langsung jadikan liter, 0,05 ya. Kemudian valensi. Kita lihat bahwa dalam basa CaOH 2 kali ada berapa OH-? 2, maka itu kita kali dengan 2. Kalau kita hitung ini adalah berapa? 0,02 ya. 0,02.
mol. Oke, kita dapat mol H+ di sini. Berarti di sini itu ada 0,02 mol. Sekarang yang kita cari massa Cu. Nah, ini dari mana nih? Kita tahu nih gimana cara menghubungkan anoda dan reaksi anoda dan reaksi katoda. Ingat lagi bahwa reaksi ini berkesinambungan. Elektron yang dilepas di sini, yang dilepas di anoda, itu adalah sama dengan elektron yang diambil atau ditangkap di katoda. Jadi elektron di sini sama dengan elektron di sini. Mol elektron di anoda sama dengan mol elektron di katoda. Jadi kalau kita perbandingan koefisien, kalau di sini 4, di sini 4, di sini 0,2, berarti di 4 elektron ini 0,2 juga ya, 0,02 juga ya, mol. Kemudian kita tahu lagi bahwa elektron di sini jumlahnya sama dengan elektron yang dilepas adalah jumlahnya sama dengan elektron yang diambil, ditangkap. Ya berarti di sini juga sebanyak 0,02 mol. Kemudian kalau kita perbandingan koefisien, yang ditanya Cu kan. Oke, berarti kita cari mol Cu. Oh, di sini 2, di sini 1, di sini 0,2, berarti Cu-nya itu 0,01 mol ya. Ini perbandingan koefisien ya. Nah, kemudian untuk mencari massa, kita udah punya mol nih. Kita juga udah punya AR. Gampang dong. Berarti kan tinggal massa itu sama dengan mol dikali AR. Molnya kita punya ini ya, mol Cu ya, 0,01. Kemudian kita punya AR Cu adalah 63,5. Sehingga hasilnya kita dapatkan 0,635 gram. Ada jawabannya? Ada dong. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oke. Saintek 1 ya. Kak, berarti koefisien elektron itu nggak berpengaruh sama nilai milimolnya ya, Kak? Sebenarnya bukan nggak berpengaruh ya. Misalnya kalau aku coba gini deh. Misalnya, oke, kalau kalian mau misalnya nyamain koefisien ya. Bentar. Ngapain aku coret ya? Nih, misalnya kalau kita mau samain nih, di sini 4 elektron. Oh, berarti di sini juga harus 4 elektron karena jumlahnya sama. Oke, di sini berarti kalau untuk menjadi 4 elektron kita kali 2 ya. Kita kali 2, di sini jadi 4 elektron, di sini kita kali 2 Cu. Oke, paham? Nah, oke, kalau dari sini boleh dong sekarang kita samain 4 elektron sama 4 elektron di sini jumlahnya sama. Berarti di sini 0,02 mol. Oke, paham. 0,02 mol. Nah, sekarang perbandingan koefisien lagi. Kalau di sini 4, di sini 2, di sini 0,2, 0,02, berarti di sini berapa? Di Cu berapa, Bang? Cu-nya berapa mol? Tetap 0,01 ya. Karena dia akan perbandingan, jadi nggak usah capek-capek untuk nyetarain lagi, untuk samain E-nya lagi. Pokoknya kalau E di sini sama dengan E di anoda, E di anoda akan sama E di katoda. Oh, berarti kalau di sini 0,02 mol, oh ya udah di sini juga 0,02 mol. Jadi kalau mau disetarain juga nggak apa-apa gitu, tapi sama aja hasilnya. Ya, jadi konsepnya adalah yang balik yang aliran tadi ya, sejumlah yang dikasih gitu,
Misalnya anodanya kan dia ngalirin melepas elektron gitu ya. Misalnya contohnya ngasih 5 elektron. Nah, 5 elektron itu akan diambil oleh di katoda gitu, katodanya gitu ya. Kayak paham? Ya sebenarnya mau nggak apa-apa juga disetarain, cuman nggak perlu aja gitu karena kita tahu bahwa nanti hasilnya akan perbandingan koefisien jadi sama-sama lagi, tetap 0,01. Mau dicoba juga yang lain juga tetap. Oke, paham ya? Oke, thank you pertanyaannya. Oke, kita soal selanjutnya ya. Ada berapa soal lagi ya kira-kira yang? Oh, masih banyak ternyata. Nggak apa-apa deh. Kita 2 soal lagi aja ya. Oke, kita punya soal selanjutnya. Larutan asam sulfat encer dielektrolisis. Berapakah volume oksigen yang dibentuk ketika 2 mol elektron dialirkan dari satu elektroda ke elektroda lainnya? Volume oksigen diukur pada keadaan RTP di mana setiap 1 mol gas setara dengan 24 liter. Di sini kita tinjau lagi. Kita harus punya cara pikir yang struktural ya gitu ya. Dari awal kita bedah, kita dekomposisi suatu masalah gitu ya. Larutan asam sulfat. Oke, berarti kita punya H2SO4. Balik lagi. Karena kita udah ngerti gimana cara nulis reaksi elektrolisis, kita cepet aja. H2SO4 kita ionkan gitu jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Dielektrolisis ya kan, dielektrolisis kemudian berarti di sini kita menentukan katoda dan anodanya ya. Dia dikasih tahu nggak inert atau nggak inert ya? Nggak dikasih tahu ya. Kalau nggak dikasih tahu, kita asumsikan bahwa elektrodanya inert ya. Kayak elektrodanya. Oke. Oke, berarti kita katoda, anoda ya. Kita buat katodanya apa nih? Coba kita tinjau apakah ini golongan apa ya. Coba di katoda reaksi apa? Katoda asam. Betul. Asam ya. Karena dia H+. Kalau asam tadi reaksinya apa? Cakep banget. Lawrence. Oke. 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Oke. Bagus ya, udah paham. Berarti di katoda ada 2H+ ditambah 2 elektron, kita jadikan H2 gitu ya. Kemudian di anoda ya, karena inert tadi ya kita asumsikan bahwa kalau nggak dikasih di soal inert ya, balik lagi ini SO4 2- kita udah pakai berkali-kali gitu ya. Berarti 2H2O menjadi 4H+ tambah 4 elektron tambah O2 gitu ya. Sekarang ditanya berapa volume oksigen yang diperlukan ketika 2 mol elektron dialirkan dari elektroda ke elektroda lainnya. Nah, ini maksudnya dari anoda ke katoda ya. Elektroda anoda ke katoda. Nah, berarti kita tahu 2 mol elektron. Nah, berarti ini elektron yang dialirkan ini kan. Nah, berarti di sini 2 mol. Di sini juga sebanyak 2 mol. Sama ya. Tadi kalau mau disetarain juga nggak apa-apa, cuman nggak usah kita setarain. Jadi ini kan ini 2E di katoda dan 4E di anoda. Ini elektron yang mengalir. Ya. Berarti 2 mol elektron yang dialirkan. Ya. Berarti ini sebesar 2 mol, ini juga sebesar 2 mol. Nah, sekarang kita ditanya bahwa volume oksigen. Nah, oksigennya kita cari dulu berapa mol. Kalau di sini perbandingannya 4, di sini 1, berarti
Kalau di sini 2 mol, pasti di sini 0,5 mol ya. 0,5 mol. Nah, sekarang kita udah punya nih mol dari O2 gitu ya. Udah gampang dong, kita udah bisa mencari volumenya karena rumus mencari volume mol dari volume kan mol itu sama dengan volume dibagi volume RTP ya. Sehingga kalau kita mau cari volumenya itu tinggal mol dikali volume RTP. Ya, volume RTP. Molnya berapa tadi? Mol O2 ya. Ini O2. O2 ini volume O2. Molnya berapa tadi? 0,5. 0,5 dari sini. Dari perbandingan koefisien karena yang diberitahu cuma 2 mol elektron. Perbandingan koefisien kita dapat mol dari O2. Kemudian volume RTP. RTP itu 1 molnya 24 liter. 24 liter. Sehingga volume O2 itu yang dibutuhkan yang dibentuk itu adalah 12 liter. Ada nggak jawabannya? Ada. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Paham ya? Coba dilihat-lihat dulu. Oh, 0,5. Oke, 0,5 itu dari sini. Kita kalau di soal kita dibilang bahwa 2 mol elektron dialirkan. Berarti kita tahu bahwa di sini itu ini tuh elektron yang dialirkan dari anoda dan ini adalah elektron yang ditangkap katoda. Maka dari itu karena 2 mol elektron dialirkan berarti di sini elektron yang dialirkan dari anoda itu sebanyak 2 mol. Sebesar 2 mol. Berarti elektron yang ditangkap oleh di katoda sebesar 2 mol juga. Nah, sekarang kita mau cari volume oksigen. Nyari volumenya, kita harus tahu dulu mol oksigen berapa. Untuk mencari mol oksigen 0,5, ini perbandingan koefisien. Ya. Di sini 4 elektron, di sini 1 O2. Perbandingan koefisien 4 banding 1. Kalau di sini 2, berarti di sini 2 mol, berarti di sini 0,5 mol. Paham ya? Perbandingan koefisien aja. Karena kita tahu bahwa di 4 elektron ini itu 2 mol. Berarti di O2 ini oke ya, paham. 0,5 gitu. Kok bisa V per VRTP? Ya biasa kita gimana sih mol? Bisa mol itu V per 22,4 ya? Apa? Ya enggak? Kalau misalnya STP kan ya kalau STP kan mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, 22,4 ini volume STP. Nah, tadi disebutkan bahwa volume dalam keadaan RTP itu setara dengan 24 liter. Jadi sama aja mol sama dengan volume dibagi 24 liter gitu. 24 liter gitu. Jadi VRTP gitu. Biasanya kan kita pakai yang ini kan karena biasanya STP, cuman sekarang ditanya RTP. Oke, kalau RTP itu suhu tekanan, R-nya apa? Oh, maksudnya bukan itu sih. Lebih ke itu istilah dalam kimia yang menyatakan suatu keadaan. Misalnya kalau STP ya, mungkin di kelas 10 ya belajar STP itu keadaan di mana suhu 0 derajat dengan tekanan 1 atm. Benar nggak? STP, keadaan standar. 1 atm 0 derajat.
Tapi kalau RTP ini keadaan kamar, suhu kamar ketika 25 derajat dengan tekanan 1 atm. Itu RTP. Nah, tapi itu ini kita bisa dapat dari turunan PVNRT ya. Oke. Oke, kalau udah paham semua, ada yang mau nanya? Oke, gitu ya. VSTP, VRTP. Oke, paham? Dapat jawabannya ya. Oke, kemudian kita satu soal lagi deh. Ini mah gampang lah. Ya, kita langsung bahas saja. Larutan perak nitrat di elektrolisis, berapakah elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1,08 gram perak pada katoda? Diketahui AR, AG gitu ya, 108 dan L sama dengan ketetapan Avogadro. Perak nitrat, perak itu apa? AG ya, nitrat itu NO3-. Jadi kita punya AgNO3, kita ionisasi jadi Ag+ ditambah NO3- gitu ya. Kemudian kita buat katoda isinya kation, anoda isinya anion gitu ya. Ag itu termasuk golongan aktif atau enggak? Enggak ya. Berarti ini reduksi dari Ag itu sendiri, Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Kemudian di anoda ini kan sebuah anion yang mengandung oksigen ya. Jadi kita bisa ini kalau kita nggak dikasih tahu berarti kita asumsikan elektrodanya inert. Oke, berarti ini NO3- gitu ya. Berarti kita bisa pakai 2H2O reaksinya menjadi 4H+ tambah 4 elektron tambah O2 gitu ya. Kemudian berapakah elektron? Nah, berapakah elektron itu berarti yang ditanya jumlah. Ya, jumlah ya. Oke, pertama-tama itu yang kita ketahui adalah yang mengendap ya kan. Yang mengendap siapa? Yang dibilang yang mengendapkan 1,08 gram di perak di katoda. Berarti perak ini Ag yang mengendap. Nah, berarti kita bisa cari dong mol Ag ini berapa? Mol itu berarti massa ya. Massa per AR. Masanya kita tahu yang mengendap itu 1,08 gram. AR-nya berapa? AR Ag 108. Sehingga kita dapat molnya itu 0,01 mol. Di sini 0,01 mol. Terus sekarang ditanya berapa elektron yang dibutuhkan. Oke, elektron yang dibutuhkan. Nah, kita lihat perbandingan koefisien. 1, 1. Berarti di elektron di sini itu ada 0,01 mol juga. Ya. 0,01 mol di sini. Sekarang yang ditanya berapakah elektron. Berarti jumlah elektron ya. Nah, jumlah elektron bisa kita cari dari jumlah elektron itu kita bisa cari dengan mengalikan mol dikali bilangan Avogadro ya, atau tetapan Avogadro gitu ya. Karena berapa? Kalau tetapan Avogadro itu 1 molnya itu ada 6,02 kali 10 pangkat sekian partikel gitu kan ya, atau molekul gitu ya. Jadi untuk mencari jumlah elektron kita tinggal kalikan mol dengan tetapan Avogadro. Mol elektron itu berapa tadi? Kita dapat dari perbandingan koefisien molnya adalah 0,01. Berarti di sini 0,01. Kemudian bilangan Avogadro berapa? Nah, di sini dipermudah tetapan Avogadro-nya L gitu ya. Sehingga jumlah elektronnya yang kita dapatkan L per 100 ya. Ada jawabannya? Ada. Oke. Itu soal terakhir ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung di sini?
Ada yang bingung atau paham? Oke, diem bingung ya. Nggak dong, ya paham ya. Paham atau bingung? Oke, paham. Yang lain? Paham. Oke, yang lain paham? 13 orang lainnya? Aduh. 13 orang lainnya? Oke, paham, paham. Oke, paham. Oke, mungkin hari ini sampai situ aja. Tadi kita udah membahas beberapa konsep tentang sel volta, kemudian juga sel elektrolisis ya. Kemudian kita juga udah belajar mengerjakan beberapa soal ya. Ini tentang pemahaman dasar. Ini soal tentang pemahaman dasar sel volta. Kemudian kita juga belajar untuk cara membuat reaksi elektrolisis. Nah, kenapa tadi aku mau kita coba ngerjain nulis reaksi elektrolisis? Karena akan banyak dipakai di soal-soal seperti ini. Soal-soal yang kalimat panjang ini, itu kita biar gampang, simpelnya kita harus udah punya fondasi ini dulu. Gimana? Pertama, kita ionisasi dulu, kemudian kita pahami apa yang di katoda, apa yang di anoda, sehingga apa yang ditanya gampang. Ini kan kalau yang ditanya massa, kemudian yang di sini yang ditanya volume, kemudian yang di soal satu lagi yang ditanya jumlah elektron. Tapi pemahaman kita di sini jangan sampai salah. Ya, pemahaman kita di menentukan apa yang di katoda dan anoda itu jangan sampai salah. Oke? Kalau udah bisa, kalau udah nggak ada yang mau nanya bisa aku tutup sih. Oke, paham. Oke, sekian sih dari aku. Thank you semua yang udah datang. Semangat terus belajar UTBK, tinggal 5 bulan lagi. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Happy weekend juga.